Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu belajar semangat yang tinggi. Ya, berharap semuanya bisa belajar yang tekun, belajar yang semangat, ya, sehingga nanti bisa meraih apa yang ingin kalian harapkan kelak di kemudian hari. Kita lanjut di pertemuan yang kedua ini, masih berhubungan dengan materi yang kemarin. Yang kemarin itu yaitu berhubungan dengan apa? Rumah tangga pemerintah yang sudah dibahas tadi, yang kemarin ya. Yang berikutnya yaitu kita akan mengupas masalah pasal 33 UUD 1945. Sistem perekonomian Indonesia diatur berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya juga dikuasai oleh negara, digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat semuanya. Jadi kalau kamu nyebrang laut, nggak ada orang memiliki ini laut saya, sungai ini sungai saya, ini jalan saya, nggak ada. Itu semuanya dikuasai oleh negara, namun digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, termasuk kayak listrik, terus kemudian kayak air gitu kan. Nah itu dikuasai oleh negara. Nah misalkan kamu punya tanah yang sangat luas, udah kamu beli sertifikatnya udah jelas lengkap, tiba-tiba di dalam tanahnya itu ada kandungan emasnya. Nah itu harus diserahkan kepada negara, nanti kalian akan diganti dengan tanah yang lain karena itu ada kandungan tambangnya. Semua di dalamnya yang ada tambang-tambangnya itu adalah milik negara, bukan milik perorangan. Diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Yang ketiga, yang keempat, masih pasal 33, yaitu warga negara bebas memiliki pekerjaan yang dikehendaki serta mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya bahwa kita berhak untuk bisa memperoleh pekerjaan dan mencari pekerjaan, ya, untuk penghidupan yang lebih layak. Kalau kita nggak kerja ya nggak bisa hidup layak. Yang kerja aja belum tentu layak, apalagi yang tidak kerja, kan itu. Hak milik seorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kita boleh menguasai hak milik ada, ya. Kalau di negara Cina tuh nggak boleh menguasai hak milik perseorangan. Ya seperti kayak tanah dan segala macam itu ya punya negara. Gaji itu juga di itu negara juga. Nanti kita dikasih ada kelebihan-kelebihan baru, istilahnya pajaknya lebih tinggi lah gitu. Paling gitu kita boleh hak milik perseorangan diakui. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, ya. Namun kadang-kadang ya ada juga yang fakir miskin itu di lampu-lampu merah banyak banget, apalagi kalau pas musim Ramadan ya. Jadi Ramadan banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan minta-minta. Tapi itu kalau misalkan dijaring oleh dinas sosial, udah dikandangin, itu mereka keluar ya begitu lagi karena memang dasar mereka juga nggak mau diurusin gitu. Dia maunya hidupnya bebas. Potensi kreasi dan inisiatif bebas berkembang asalkan tidak merugikan kepentingan umum. Silakan kalian nanti berinovasi, berkreasi, berinisiatif, silakan. Tetapi yang tidak merugikan kepentingan umum. Mentang-mentang boleh berkreasi, berinisiatif, bikin bom, itu meresahkan rakyat, ya nggak boleh seperti itu. Ya. Ya lanjut. Itu tadi ada 7 ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Terus perusahaan, rumah tangga pemerintah tadi ya, masih berhubungan dengan rumah tangga pemerintah, bahwa pemerintah itu dikatakan sebagai konsumen juga, sebagai produsen juga, sebagai distributor juga, gitu kan? Sama kayak tadi yang lain-lain juga sama. Pemerintah sebagai konsumen, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah yaitu membeli peralatan perlengkapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya
membeli peralatan kantor. Di kantor-kantor pemerintahan, ya, itu semua dibeli dengan uang negara. Kalau sekolah negeri ya, gedungnya, kursinya, buku-bukunya, itu semuanya dari pemerintah. Kalau kantor pemerintah juga sama, ya. Apalagi kayak tentara itu hidupnya ya digaji oleh negara, bajunya dikasih oleh negara, sepatunya semuanya itu oleh negara, ya. Nah itu yang beli adalah negara, makanya pemerintah membeli barang itu dikatakan sebagai konsumen. Terus ada juga pemerintah sebagai produsen, memproduksi apa yang diproduksi oleh pemerintah, ya. Yang diproduksi oleh pemerintah diantaranya ada yang namanya BUMN. Apa kepanjangan BUMN? Yaitu Badan Usaha Milik Negara. Terus kemudian ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Contoh daripada BUMN adalah PLN, Pembangkit Pusat Listrik Negara. Nah itu atau Pertamina ya. Nah listrik itu dikuasai oleh negara, Pertamina pun dikuasai oleh negara. Pertamina itu apa? Tentang bahan bakar. PLN listrik, ya. Terus termasuk air, kalau air itu BUMD ya, PAM itu BUMD. Terus sebagai distributor yang menyalurkan, apa disalurkan oleh pemerintah? Contoh mengatur harga BBM, ya, harga minyak bumi, harga bensin lah, ya, Pertalite sekarang ya, harga Pertalite di Pondok Ungu tentunya akan sama dengan Pertalite yang ada di Jakarta, sama juga dengan Pertalite yang ada di Kalimantan, di Sulawesi dan segala macamnya. Kenapa? Harganya sama, karena yang mengatur harga adalah pemerintah. Harga listrik pun juga sama harganya, ya. Artinya sesuai dengan kemampuan. Jakarta sekian, Bekasi sekian, terus daerah lain sekian, itu yang ngatur pemerintah semuanya. Makanya kalau pengumuman kan ya, mulai hari besok misalkan listrik akan naik, ya naik semuanya. Mulai ntar malam harga BBM akan naik, ya naik semuanya. Termasuk juga mengendalikan harga beras, karena harga beras, listrik, air merupakan apa namanya, kebutuhan pokok, maka yang mengendalikan harga adalah pemerintah. Apabila ada penjual beras menjual dengan harga yang sangat tinggi, maka nanti ada yang namanya operasi pasar. Siapa nih yang pedagang nakal menjual beras yang terlalu mahal? Harus disepakatin harganya sekian ribu misalnya. Nah, apa peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi? Membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, membuat kebijakan dalam mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiganya, mengadakan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi, menyediakan barang-barang publik seperti taman, jembatan, dan lain-lain. Tadi mengatur distribusi sudah ya, mengatur harga barang, mengadakan infrastruktur, membuat apa namanya, jalan-jalan, ya, sehingga taman-taman yang dibangun oleh pemerintah tuh, taman kota dan segala macam dibangun oleh pemerintah. Itu penunjang ekonomi, membuat pasar atau membangun pasar, ya. Yang keempatnya, menyediakan barang-barang publik seperti taman, jembatan, dan lain-lain ya. Ya agak ngantuk. Ya, nih. Contoh yang dibangun oleh pemerintah. Pemerintah punya penerbangan transportasi GIA, Garuda Indonesia Airlines. Terus punya jalan tol, Jalan Jasa Marga. Ini juga milik BUMN. Terus PT KAI, Kereta Api Indonesia. Ini juga sama milik pemerintah. Telkom juga sama milik BUMN, maksud saya, milik BUMN. Badan Usaha milik negara. Contoh BUMD, ada Bank DKI, kalau kita di Bekasi ya Bank Jabar, di Jawa Tengah ya Bank Jateng, kan BUMD daerah, Badan Umum milik daerah.
Ini yang milik Pemda DKI. Nah, kalau di kita PAM, ya kan, apa namanya, perusahaan air minum, ya. Nah, kalau di Jakarta namanya Palija. Terus ada di sini Transjakarta. Kalau di Bekasi ada namanya Trans Patriot. Kalau ini ada Pasar Pramuka. Ini juga milik pemerintah juga. Kalau di kita Pasar Proyek lah Bekasi. Ya, yang di terminal itu milik pemerintah daerah Kota Bekasi. Nah, yang keempat, kalau tadi yang kemarin pertama apa? Rumah tangga, keluarga, ya. Terus yang kedua, rumah tangga, perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga, pemerintah. Dan yang keempatnya adalah rumah tangga, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu adalah orang atau badan yang berada di luar negeri. Jadi bikin perusahaan di luar negeri, orang-orang yang bekerja di luar negeri. Itu adalah masyarakat luar negeri. Kegiatan masyarakat luar negeri adalah perdagangan internasional yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor. Nyambung ya, eks berarti keluar, barang-barang yang dijual ke luar negeri. Kalau impor, barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Terus masyarakat luar negeri sebagai konsumen apa? Membeli barang-barang yang diekspor. Sebagai konsumen, masyarakat luar negeri itu membeli barang-barang yang diekspor. Ya, nggak mungkin istilahnya anggur sampai ke Indonesia kalau di Indonesia itu nggak doyan anggur, karena doyan sehingga diadakan dan dibeli. Kurma tuh menjelang Ramadan, karena kita mayoritas yang Muslim, ya kan, otomatis menjelang bulan Ramadan itu karena mengkonsumsi kurma adalah disunahkan, banyak orang menjual kurma. Kurma dari mana? Dari luar negeri, barang-barang ekspor. Sebagai produsen menghasilkan barang-barang yang akan diekspor keluar negeri. Tentunya kalau yang akan dijual mengutamakan mutu dan kualitas yang baik atau komoditas ekspor. Peranannya dalam kegiatan perdagangan luar negeri, ekspor dan impor atau masyarakat luar negeri, yang pertama meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Semakin banyak orang yang datang ke Indonesia, orang luar negeri yang datang ke Indonesia untuk ya wisata dan segala macamnya, itu investasi bagi bangsa kita. Atau kita bisa menjual barang ke luar negeri juga investasi bagi bangsa Indonesia, termasuk kegiatan menjual dalam artian di sini jasa ya, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Itu investasi bagi bangsa Indonesia. Terus peran yang kedua yaitu memberikan bantuan dana berupa hibah ketika tertimpa musibah atau bencana alam. Ya, ada musibah banjir di daerah mana, pemerintah yang turun tangan membantu semuanya. Termasuk juga ada warga juga yang ikut membantu. Tapi pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut. Yang ketiganya, dengan kegiatan masyarakat luar negeri tentunya akan mengurangi pengangguran dan bisa menyerap tenaga kerja. Ya, satu lagi, permintaan dan penawaran dengan teknologi untuk pelaku ekonomi. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam permintaan. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam penawaran. Permintaan itu apa sih? Permintaan sama artinya dengan cara membeli. Ya. Nah, penggunaan teknologi dalam permintaan tersebut yang pertama membandingkan harga secara cepat. Ya, kita nggak usah jauh-jauh yang tinggi-tinggi. Orang tua kamu kalau belanja cari yang lebih murah, mana sih yang lebih murah? Walaupun beda 100 200 pasti yang dicari yang lebih murah. Terus kemudian informasi mengenai suatu produk. Tentunya produk itu bisa sampai ke tangan masyarakat dengan mencari informasi itu barang apa. Jadi untuk mencari informasi biasanya ngelihat di iklan. Makanya perusahaan-perusahaan itu banyak mengiklankan produk-produk tertentu supaya barang itu dikenal oleh
masyarakat. Nah, ini masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang mungkin akan membutuhkan barang dan jasa. Terus informasi untuk produk yang lainnya. Ya, ada iklan minyak goreng. Ya, kemudian ada lagi minyak goreng lagi yang jenis lainnya. Ya kan, pasti mencari informasi dan kemudian dibandingkan mana yang paling murah yang dicari atau membandingkan mana yang paling bagus di antara produk tersebut. Contoh kayak mie kan banyak kan, ada Indomie, ada Super Mie, ada Sari Mie, ada mie sedap, ya kan? Banyak produknya. Dan tentunya setelah mengetahui produk tersebut, pasti kalian akan membedakan mana yang menurut kamu paling berselera untuk dimakan. Yang keempatnya, kemudahan dalam pemesanan dan pembayarannya. Usahakan kalau sekarang membeli udah menggunakan apa namanya? Uang giral semua ya. Bayar pakai ATM, bayar pakai OPPO, tinggal digesek dan segala macamnya. Itu namanya kan uang giral, tidak berbentuk uang, hanya dengan kartu kita bisa bayar. Bayar e-tol contohnya, cuma digesek doang. Tuh, iya kan? Tapi langsung keluar saldonya, keluarannya berapa. Penggunaan teknologi dalam bidang penawaran yang pertama, penurunan biaya produksi. Berusaha sedemikian rupa supaya biayanya itu bisa turun. Dengan biaya turun tersebut sudah otomatis nanti ketika akan menjual barang harganya juga akan lebih rendah. Yang kedua, berupaya untuk membeli peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dan harga yang sangat murah. Semua perusahaan itu pasti akan mencari barang yang untuk diproduksi dengan harga yang paling murah. Ibu kamu membuat bakwan, cari minyak goreng yang istilahnya bagus tapi lebih murah, terigu yang bagus tapi murah dan segala macamnya. Ketika murah, dia menjualnya juga dengan harga murah, itu mendapatkan keuntungan yang banyak, ya. Apalagi istilahnya menekan biaya produksi namanya itu. Ya, apalagi barangnya laku keras, ya udah produksi semakin lancar. Nah, kalau harganya murah, udah otomatis yang ketiga dalam memasarkan atau dalam menjual akan lebih mudah. Kalau harganya murah banyak diserbu oleh emak-emak untuk membeli barang. Apalagi emak-emak kan doyan belanja. Harganya murah, pasar semuanya beli semuanya tuh. Jadi harga murah jadi banyak yang dibeli. Yang keempatnya menciptakan inovasi produk terbaru. Ya, kalau perusahaan itu pasti nggak mungkin monoton produknya itu saja. Pasti ditingkatkan lagi, tambahin lagi, tingkatkan lagi, tambahin. Cari yang terbaru terus sampai ya nggak ada batasnya. Sampai perusahaan itu mungkin sampai gulung tikar. Biar gak gulung tikar makanya apa? Menciptakan inovasi yang terbaru. Ini komputer Windowsnya 10, besok ada Windows 11, besok ada Windows 19, besok ada Windows 20, ya kan? Ngikutin perkembangan zaman untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Kemudian yang kelimanya, memudahkan dalam melakukan promosi atau diiklankan. Oh, harga laptop sekarang murah, diiklankan di TV. Banyak yang beli laptop. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, karena waktu sudah habis, maka saya cukupkan sampai di sini dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap semangat dalam belajar, selalu membuat rangkuman. Rangkuman itu akan dinilai oleh gurunya. Yang nggak bikin rangkuman ya kosong. Ya, jangan sampai terulang kembali di materi semester 1 banyak yang pada kosong disebabkan karena tidak mengerjakan tugas. Baiklah anak semuanya, saya ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.